Lalu masuk apa berkaitan dengan agama? Tentu saja kepentingan Kemensos ditunggangi dengan kepentingan para pendakwah, misionaris dan sebagainya. Pertarungannya sampai hari ini masih terjadi antara para pendakwah dan misionaris. Ada kampung mu'alaf lah segala macam yang oleh orang Baduy tidak diakui bahwa itu bukan masyarakat dan sebagainya. Nah, ini kaitan dengan hukum adat, keyakinannya bagi masyarakat Baduy itu karena yang mereka jadikan hukum itu adalah agama mereka, itu adalah keyakinan mereka. Dan ini nggak bisa diganggu gugat. Kalau saya yakin ini warnanya merah, Bapak mau bilang apa? Betul. Saya bersepakat dengan Bu Rena ini merah. Bapak Ibu sekalian bersepakat ini hitam, kami tidak peduli, tidak jadi soal. Iya. Karena kami punya keyakinan itu. Dan itu ditanamkan terus menerus sampai hari ini. Pendidikan mereka tradisional. Dalam tradisi lisan, justru ingatan jauh lebih penting. Bukan hafalan. Orang Baduy sampai hari ini. Saya fokus pada sebuah cerita pantun, dituturkan selama 4 jam, 5 jam, 6 jam malam hari. Dia tidak pernah belajar dari baca, tidak pernah menghafal itu. Ketika saya mengecek cerita yang sama dengan yang pernah dipublikasikan zaman Hindia Belanda 1910-1911, sama persis. Orang Baduy tidak pernah membaca teks itu dari terbitan publikasi Belanda. Dia bertahan, tidak dihafal. Kenapa? Karena di sana ada aturan yang harus mereka ingat. Di dalam cerita itu ada praktik yang harus mereka lakukan, ada mantra yang harus mereka baca. Katakanlah, kayak saya kasih contoh misalnya, dalam cerita pantun yang dibawakan dalam ritual menanam padi, di dalam cerita itu tokoh-tokohnya berproses menanam padi. Proses menanam padi inilah yang oleh orang Baduy dipraktikkan sampai hari ini. Itu ada dasarnya. Dasarnya ya cerita ini. Kalau cerita ini hilang, tapi cerita ini akan bergantung sekali dengan keseluruhan masyarakat Baduy, dengan ekosistem lingkungannya, dengan hutannya, dengan tanahnya dan seterusnya. Karena kalau hutannya hilang misalnya, si penceritanya menyebut-nyebut nama binatang, nama tumbuhan, masyarakat tidak akan lagi percaya ketika pohon atau binatang yang ada di sana sudah tidak ada. Itu yang terjadi dengan masyarakat Petalangan di Riau. Juru ceritanya Tombo, nyanyian panjang yang durasinya bisa 6-10 jam dinyanyikan, tidak lagi dipercayai oleh masyarakatnya karena hutannya jadi puncak. Ketika dia menyebutkan pohon ini, pohon itu, binatang ini, binatang itu, air ini, sungai itu, tidak ada. Maka pengetahuan itu kemudian hilang. Saya mau mengatakan bahwa agama, tradisi, hukum, ekosistem itu satu kesatuan bagi sebuah masyarakat adat, nggak bisa dipecah-pecah. Nggak bisa hanya dicopot hukum adatnya saja, lalu hutannya dilupakan. Takut pintar, karena kalau sudah pintar akan minterin orang. Tapi ungkapan itu disampaikan kepada orang yang terpelajar, disampaikan kepada para peneliti, disampaikan kepada anak sekolah yang sedang bertanya pada mereka. Kalau itu kita anggap sebuah ironi, itu adalah ironi, maka yang mereka anggap yang akan menjadi meminteri itu yang mereka ini.
orang-orang yang sedang melakukan penelitian ya saya Iya. yang datang ke Badung Kita gitu. ya bapak Datang, ibu datang, yang main ya. ke sana ya siapapun kita yang lain itu ironis sekali gitu.